Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak-bapak dan ikhwah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Al-Qawaid Al-Musla fi Sifatillahi wa Asma'ihi Al-Husna ya. Untuk pertemuan kali ini ya kita akan membahas dari halaman 135 ya. Paragraf kedua. Satu 135 halaman 135 di AA. Kalau di kitab itu halaman berapa? Ya. Mulai dari kalimat Abu Hasan Al-Asy'ari di akhir usianya. Itu, ada ketemu? Hah? An-Nahl 44. Syair udah belum? Hah? Syair Nunia. Yang Ibnu Qayyim. Udah belum? Terakhir sampai mana kemarin? Surah An-Nahl ayat 44. Halaman berapa berarti? Kemarin kayaknya ngutip Syekh Muhammad Ali Asy'ari. Itu sudah tuntas belum itu? Penjelasan Syekh Muhammad Amin As-Singkiti. Sampai mana Pak Wikan? Surah An-Nahl 44 ya. Setelah syair apa sebelum syair ya? Setelah syair ya. Oh, An-Nahl ayat 44 ya. Sebentar. Berarti halaman berapa nih kalau di kitab yang antum pegang? Nggak ada ya? Nah, itu kok nggak ada ya? Kalau di antum ada? Iya, di sini nggak ada. Iya, ada yang tidak ada ya. Ada yang tertinggal. Tidak oleh penerjemah, tidak diterjemahkan barangkali. Maka nggak ada ya di kitab yang covernya hijau, nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Baik. Sementara karena tidak ada, antum dengarkan saja ya. Nggak ada Pak Iyas. Coba, maaf Pak Mas Ipan. Di sini ada surah An-Nahl ayat 44. Ya, lumayan. Masih 3 halaman lagi ya yang tidak Iya. Ada yang punya saya yang terbitan ini, ada yang hilang juga, banyak yang hilang ini. Ya, baik. Syukran Mas Ipan. Belum. Baik, qala al-muallifu rahimahullah, berkata penulis kitab ini yaitu Syekh Ibnu Al-Utsaimin rahimahullah ya. Wan nabiyyu ya sallallahu alaihi wasallam ala dzikilalah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan kepadanya wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Itu mohon maaf yang di cover hijau kayaknya nggak ada ya.
Ada ternyata ada. Oh, sebentar. Di halaman berapa? 133. Oh, tengah-tengahnya. Sebentar. Oh iya, sedangkan Nabi yang difirmankan kepadanya itu ya. Iya. Ya. Kadang ini ya. Kayak gini ini kurang menarik. Model layoutnya harusnya kan dipisah di paragraf baru lah. Oke, ya ada, ternyata ada ya di halaman 133. Silakan dibuka. Ya, jadi Nabi yang difirmankan kepadanya surah An-Nahl ayat 44, wa anzalna ilaika dzikra, dan telah kami turunkan kepadamu az-zikr yakni Al-Qur'an litubayyina linnas, supaya kamu menjelaskan kepada manusia manuzzila ilaihim, apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada mereka. Nah, ini ya. Lalu komentar dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ya. Lam yubayyin harfan wahidan min zalika ma'a ijma'i man ya'taddu bihi minal ulama ala annahu sallallahu alaihi wasallam ya, la yajuzu fi haqqihi ta'khirul bayan an waqtil hajah ilaihi. Nah, ini tentu ada kaitan dengan pembahasan yang sebelumnya ya. Jadi Rasul itu kan tugasnya menjelaskan kepada ya, manusia, kepada umatnya apa-apa saja yang ada dalam Al-Quran. Tentu saja terkait tentang masalah sifat-sifat Allah Ta'ala, tugas Nabi menjelaskan. Jadi kalau ada ayat-ayat Allah Ta'ala bicara tentang sifat-sifat Allah Ta'ala, tugas Nabi ya, yang masuk dalam cakupan ayat ini menjelaskan. Gitu, menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu dikatakan Nabi tidak menjelaskan sehuruf pun min zalika dari hal tersebut yang sudah dibahas di sebelumnya ya. Nah, terkait dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Tidak ya, tidak, Nabi sendiri tidak memberikan penjelasan. Ma'a ijma'i man ya'tadu bihi minal ulama. Ya. Itu. Jadi tentang apa? Hal yang padahal para ulama bersepakat ya. Para ulama yang terpandang bersepakat bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak boleh ya mengakhirkan penjelasan di waktu penjelasan itu dibutuhkan. Jadi takhirul bayan an waqtil hajah ilaihi la yajuz. Ini kaidah ya. La yajuzu takhirul bayan ya an waqtil hajah ilaihi. Tidak boleh mengakhirkan penjelasan padahal penjelasan itu sangat dibutuhkan. Nah, ketika Nabi tidak menjelaskan, berarti memang ya itulah yang harus diterima gitu. Kecuali kalau Nabi sendiri menjelaskannya. Nah, ini ya. Ini terkait dengan tentu ayat-ayat Al-Quran ya, tentang kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Atau kalau kita naik sedikit ke atas tentang istiwanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Itu. Oke, jadi Nabi tidak menjelaskannya, dan kalau itu penting pasti Nabi akan menjelaskan. Karena mengakhirkan satu penjelasan di waktu dibutuhkan itu tidak boleh. Kemudian wa ahra fil aqaidi la siyama ma zahiruhu al mutabadiru minhu al kufru wad dhalal al mubin hatta jaa haula'i al jahlah minal mutaakhirin. Nah, apalagi dalam masalah akidah ya. Yang jika zahirnya adalah kekafiran atau kesesatan yang nyata misalnya. Itu pasti ya Rasul akan memberikan peringatan atau menjelaskan. Sampai datang mereka orang-orang bodoh
dari al-mutaakhirin yang datang belakangan, faza'amu annallaha atlaqa ya, ala nafsihi al-wasfa bima zahiruhu al-mutabadir minhu la yalik ya. Di mana mereka mengklaim bahwasanya Allah Ta'ala memutlakkan atas dirinya suatu sifat yang secara zahir ya, mudah dipahami ya, langsung bisa dipahami, itu la yalik ya. Menurut mereka itu tidak pantas gitu ya. La yalik. Nah, ini adalah orang-orang bodoh ya yang datang belakangan. Nah, jadi Allah telah menurut mereka menyebutkan untuk dirinya sifat yang zahirnya tidak layak gitu. Yang secara zahir tidak layak. Dan mereka menganggap apa? Ya. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam katama anna dzalika ala zahir al-mutabadiri kufrun wa dhalalun. Yajibu sarfu al-lafz anhu. Nah, menurut tuduhan mereka, Nabi merahasiakan bahwa zahirnya itu adalah kekafiran dan kesesatan yang mesti ditakwil katanya. Yang mesti ditakwil. Itu kata mereka ya. Orang-orang tak berilmu, orang bodoh yang datang belakangan itu. Nah, ini ya Bapak-bapak dan ikhwan sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, lalu kemudian wa kullu hadza min tilqa'i anfusihim min ghairi i'timadin ala kitabin aw sunnatin. Ini semua adalah datang dari diri mereka sendiri tanpa bersandar kepada Al-Qur'an dan sunnah. Subhanaka hadza buhtanun azim, Maha suci Allah. Nah, ini adalah suatu tuduhan yang besar ya. Wala yakhfa anna hadzal qaul, dan tidak diragukan lagi bahwasanya perkataan mereka ini min akbarid dhalal, kesesatan yang sangat besar, wa min a'dhamil iftira'i 'ala Allah jalla wa ala wa rasuluhu, dan di antara ya tuduhan-tuduhan palsu ya atas Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla, dan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam gitu. Jadi Rasul katanya menyembunyikan, ini tuduhan tentu. Tuduhan-tuduhan yang sangat besar ya terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal haq alladzi la yashukku fihi adna akilin, yang benar ya, yang betul itu yang ya orang yang secara akal biasa saja gitu ya, dia tidak meragukan anna kulla wasfin, bahwa setiap sifat wasafallahu bihi nafsahu, yang dengannya Allah mensifati dirinya ya, aw wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, atau yang disifati dengannya Allah disifati oleh Rasul dengan sifat tersebut ya. Fadh-dhahirul mutabadiru minhu as-sabiqu ila fahmin man fi qalbihi syai'un minal iman wa huwa at-tanzihu at-tam an musyabahati syai'in min sifatil hawadits. Jadi kebenaran yang tidak diragukan, bahwa orang yang mempunyai sedikit akal atau sedikit pemikiran dalam masa ini, bahwa setiap sifat yang disebutkan oleh Allah Ta'ala sendiri untuk dirinya, setiap sifat yang disebutkan oleh Nabi untuk Allah, yang zohirnya bisa segera dipahami ya, langsung bisa dipahami oleh siapa? Oleh orang-orang yang di dalam hatinya ada keimanan ya. Maka apa sikap yang mereka lakukan? Yaitu at-tanzih at-tam min musyabahati syai'in min sifatil hawadis. Mereka mensucikan secara sempurna dari menyerupakan Allah Ta'ala ya, dengan sesuatu ya, menyerupakan Allah Ta'ala dengan sesuatu yang menyerupai sifat makhluk gitu. Itu ya. Jadi ini yang benar gitu. Jadi kita nggak boleh menyerupakan sifat Allah Ta'ala dengan sifat makhluk. Orang kalau mau mikir, betul dia punya pikiran gitu, dan hatinya ada iman, pasti begitu. Dia akan mensucikan Allah Ta'ala dari menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Ya. Dari menyerupakan musabahati syai'in min sifatil hawadis. Al hawadis maknahu al makhlukin ya. Sesuatu yang baru atau makhluk.
Lalu dia berkata ya. Wa hal yunkiru akilun anna sabiqa ilal fahmil mutabadir likulli akilin huwa munafatul khaliqi lil makhluk fi dzatihi wa jami'i sifatihi. Wallahi la yunkiru dzalika illa mukabirun. Apakah orang yang berakal mengingkari sesuatu yang bisa cepat dipahami oleh orang yang berakal, bahwa Allah sang Khalik, sang pencipta itu tidaklah sama dengan makhluk pada zatnya dan seluruh sifat-sifatnya. Allah itu tidak sama dengan makhluk dalam zat dan seluruh sifat-sifatnya. Apa? Ada orang yang mengingkari ini? Kira-kira ada atau tidak? Allah sang Khalik itu tidak sama dengan makhluk pada zat maupun dalam seluruh sifatnya. Kira-kira ya, ini oleh orang berakal diingkari atau tidak kira-kira pernyataan ini? Tidak. Maka la yungkiru, wallahi demi Allah la yungkiru zalika illa mukabir. Tidak ada yang mengingkari pernyataan ini kecuali orang yang sombong gitu. Artinya Allah itu tidak mungkin sama dengan makhluk, tidak mungkin sama gitu. Nah, orang jahil yang tidak berilmu, al-muftari alladhi yaz'amu anna zahiru ayati sifat la yaliku billahi jalla jalalu. Orang jahil, orang tak berilmu ya, yang mengada-ada, yang mengklaim bahwa ayat-ayat sifat secara zahir itu tidaklah pantas bagi Allah Ta'ala. Nah, itu. Karena apa? Li'annahu kufrun wa tasbihun innama jara ilaihi dalika tanjisu qalbuhu biqadari tasbih bainal khaliq wal makhluk. Nah, jadi klaim mereka itu yang katanya zahir ayat-ayat sifat untuk Allah itu tidak pantas untuk Allah. Ini kata siapa? Orang-orang bodoh ini yang tidak tahu ya. Apa sebabnya? Ya. Jadi mereka menolak karena itu kekufuran dan penyerupaan. Maksudnya gini, ayat sifat ya, sifat Allah. Misalnya Allah itu tadi yang kita bahas di sana ya, punya wajah misalnya. Allah punya wajah. Bagi orang jahil, ahlu ta'til ini tentu saja maksudnya, tidaklah pantas gitu. Sifat wajah itu dinisbatkan kepada Allah. Karena wajah itu adalah sesuatu yang dimiliki oleh makhluk. Jadi kalau ada orang mengatakan Allah punya wajah, berarti dia menyamakan Allah dengan makhluk. Dan ini kekufuran. Ini namanya tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Nah, itu yang dimaksud kalimat ini ya. Lalu innama jara ilaihi dzalika tanjisu qalbihi biqadari tasbih bainal khaliq wal makhluk. Nah, sesungguhnya Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain, kenapa ini terjadi gitu pada ahlu ta'til tadi yang dianggap sebagai orang jahil yang mengada-ada itu? Ya, karena hati mereka itu kotor gitu. Kotor dengan apa? Dengan kotoran tasbih. Ya. Jadi mereka itu karena telah melakukan tasbih, penyerupaan antara Allah dengan makhluk. Masalahnya di situ. Nah, sampai dia akhirnya menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebabkan karena keburukannya sikap tasbih mereka, sampai akhirnya mereka menafikan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Dan disebabkan karena mereka tidak beriman dengan sifat-sifat itu. Padahal Allah sendiri yang mensifati dirinya dengan Allah punya wajah, Allah punya tangan misalnya.
Tapi mereka menolak itu. Itu sebabnya tadi ada kotoran tasbih itu pada hati mereka. Mereka sudah melakukan tasbih dulu, itu masalahnya. Dan karena ketiadaan iman ya di dalam hati mereka. Jadi orang bodoh ini ketika dia menolak sifat-sifat Allah Ta'ala, pakana hadzal jahil musyabbihan awalan. Dia melakukan tasbih dulu gitu. Jadi sebelum dia menolak sifat Allah, ya dia sudah terjerumus pada sikap mentasbih. Mentasbih itu apa? Menyerupakan Allah dengan makhluk. Itu karena mereka lakukan itu. Lalu setelah melakukan tasbih, apa? Ini berikutnya. Taktil. Itu kan. Nah, mereka melakukan taktil akhirnya. Ya. Nah, akhirnya mereka melanggar ya sesuatu yang tidak pantas dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak awal sampai akhir itu enggak pantas. Jadi itu. Ya. Seandainya mereka hatinya itu tahu, ya, paham tentang Allah sebagaimana seharusnya, mengagungkan Allah sebagaimana seharusnya, suci dari kotoran-kotoran tasbih, nah, maka mereka akan segera bisa memahami bahwasannya sifat Allah Ta'ala itu betul-betul sempurna. Nah, balago minal kamal wal jalal, dan betul-betul agung ya. Itu. Yang mana ini bisa apa? Ya. Membersihkan ya anggapan-anggapan kaum musyabihah. Itu. Antara Allah dengan sifat-sifat makhluk. Nah, itu ya. Maka itu yang terjadi, sehingga kenapa mereka itu tadi menganggap tidak pantas gitu ya kalau Allah disifati dengan sifat-sifat seperti misalnya Allah punya wajah dan seterusnya. Nah. Jadi sebenarnya nggak ada keserupaan sama sekali antara sifat Allah dengan sifat makhluk. Nah, kalau dia begitu sikapnya, maka apa yang terjadi? Nah, yang akan terjadi, fayakunu qalbuhu musta'idan lil iman, maka hatinya akan siap ya menerima keimanan bisifatil kamal wal jalal as-sabitah lillahi jalla jalaluhu fil Qur'anil Karim was sunnah as-sahihah. Hatinya akan siap menerima keimanan terhadap sifat-sifat sempurna dan agung, sifat agung yang telah ditetapkan bagi Allah Ta'ala baik dalam Al-Quran maupun dalam sunnah yang sahihah. Ma'at tanzih at-tama an musyabahati sifatil khalq. Ya. Dan sekaligus mereka akan ya, mensucikan secara sempurna untuk menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluk. Nah, jelas dalilnya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ini dah. Ya, sebenarnya dalil mereka sama juga ya, tapi keliru di dalam memahami. Kaum ya, Mu'attilah itu sebenarnya dalilnya sama gitu. Mereka yang menolak sifat Allah, dalil mereka ini. Laisa kamitslihi syai'un juga. Tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan Allah Ta'ala. Wajah berarti kan semisal dengan makhluk. Nah, mereka menggunakan dalil yang sama sebenarnya. Nah, tapi sayangnya ya, dia menggunakan dalil ini untuk menafikan dalil yang lain. Nah, itu masalahnya. Nah, sementara Ahlussunnah Jamaah menggunakan dalil yang sama tapi menetapkan dalil yang lain, tidak menolak dalil yang lain. Sama-sama dalilnya laisa kamitslihi syai'un. Ya kan? Nah, kalau Ahlussunnah misalnya wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram misalnya. Di situ ada kata wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wajah Allah yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Wajah ada wajah. Kalau Ahlussunnah diterima wajah itu karena Allah terangkan. Ya Allah punya wajah, Allah sendiri yang bilang. Lalu bagaimana penerapan ayat Asy-Syura ayat 11 tadi? Nah, maka karena Allah menerangkan dirinya punya wajah, jangan kita samakan wajah Allah dengan wajah kita.
Itu kalau ahlu sunnah. Tapi ahlu ta'til lain. Karena Allah itu tidak sama dengan apapun dari makhluk itu, maka, nah kata mereka, kita nggak boleh bilang Allah punya wajah. Beda kan perspektifnya kan? Dia oke menerima dalil ini, tapi menolak dalil lain. Itu masalahnya. Ahlu ta'til di situ. Karena kalau kita tanya, lalu apa sulitnya kalau kita nerima Allah punya wajah? Apa susahnya? Kan sebenarnya nggak susah. Terima aja wong Allah sendiri yang bicara tentang dirinya. Lalu kok repot-repot banget kita bilang, oh enggak itu bukan. Wong Allah sendiri yang ngomong. Lah, kalau Allah dibilang punya wajah, berarti Allah sama? Enggak sama tetap. Jadi maksud laisa kamisi syai'un, maka seluruh apa sifat-sifat yang ada pada zat Allah Ta'ala, baik sifat zatiyah, sifat fi'liyah, atau sifat khobariyah, itu tidak sama. Ya dalilnya ini, tidak ada yang sama sedikit pun. Clear sebenarnya. Nah ini ya, bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Jelas ya? Jelas ya? Semoga jelas ya. Jadi itu. Maka hati-hati gitu, jangan terbawa arus cara berpikirnya orang-orang ahlu ta'til tadi. Nah, kan mereka gitu, pasti melakukan tasbih dulu, lalu ta'til, lalu ta'wil nanti akhirnya. Ya yang paling gampang sering lah yang dibahas di kita gitu ya, di kaum muslimin di Indonesia itu ya. Ya tentang istiwa itu kan, istiwa. Coba perhatikan orang-orang yang nolak istiwa. Mereka kan menolak kalau Allah bersemayam di atas arsy. Apa sebabnya kata mereka? Karena berarti Allah butuh tempat kan gitu. Iya kan? Kok bisa mereka sampai berpikir Allah butuh tempat? Karena mereka menyerupakan, itu masalahnya. Karena mereka melakukan tasbih gitu. Makanya dalam kaidah Ahlussunnah wal Jamaah min ghairi tasbih, enggak boleh kita menyerupakan. Itu pokok persoalannya dari situ. Maka kaidah ya saat kita menghadapi dalil-dalil terkait dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang nu'minu biha wa nusbituha min ghairi ta'til wala tahrif wala tasbih wala tamsil wala ta'wil wala takyif, itu penting banget. Kalau nggak ngerti kaidah ini tadi, terjebak kita pada tasbih. Akhirnya setelah kita melakukan kekeliruan, mereka melakukan kekeliruan dengan melakukan tasbih, apa kesalahan berikutnya? Melakukan ta'til akhirnya. Lalu apa lagi? Takwil nanti akhirnya itu. Padahal ayat dalil yang digunakan sama sebenarnya. Itu ya, bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, baik. Sekarang kita kembali ke Asy'ariyah ini ya. Ini kan kritik terhadap mereka ya, teman-teman Asy'ariyah. Nah, wal Asy'ari Abul Hasan rahimahullah kana fi akhir umrihi ala madhhabi ahli sunnati wal hadis. Ya. Jadi Al Asy'ari, Abu Hasan Al Asy'ari, semoga Allah merahmati beliau, di ya usianya yang terakhir beliau itu bermadhab di atas madhab ahlu sunnah wal hadis. Ya. Apa itu madhabnya? Yaitu isbatu ma asbatahu Allah Ta'ala li nafsihi fi kitabihi au ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam min ghairi tahrif wala ta'til wala takyif wala tamsil. Yaitu apa? Menetapkan segala sesuatu yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala untuk dirinya di dalam kitabnya Al-Quran atau berdasarkan lisan keterangan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam min ghairi tahrif, tanpa dirubah, wala ta'til, tanpa ditolak, wala takyif, tanpa dirinci ya, dipertanyakan bagaimananya, wala tamsil, dan tanpa disamakan. Nah, maka mazhab seseorang itu, bapak-bapak dan ikhwas sekalian, kalau ada orang berpikiran saat usia dia 20 tahun sampai 40 tahun dia punya pandangan. Saat usia dia memasuki usia 50 tahun dia pandangan dia berbeda dengan pandangan sebelumnya. Ya. Itu. Apalagi dia misalnya menerangkan. Ya.
pandangan terakhir, dan dia menetapkan misalnya, inilah pandangan saya yang terakhir. Lalu kalau kita mau menilai orang itu berdasarkan pandangan mana? Yang terakhir. Gitu. Maka begitulah seharusnya kita memandang, atau mereka ya yang mengaku-ngaku sebagai kaum Asy'ariyah memandang imamnya Abu Hasan al-Asy'ari itu. Jadi lihat pandangan terakhirnya, pikiran terakhirnya, itu yang harus dilihat. Yang dianutnya apa? Nah ini. Nah itu jelas diketahui ya dari perkataan beliau sendiri dalam kitab Al-Ibanah. Kama yu'lamu min kalamihi fi Al-Ibanah. Itu ya bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain. Ya. Kecuali kalau ada satu orang, dia pernah menyampaikan pernyataan ya, yang pernyataan itu tidak ada yang diralat gitulah, dua-duanya. Dulu dia pernah mengatakan ABC gitu ya. 10 tahun kemudian dia mengatakan yang lain. Nah, terhadap satu perkara yang sama misalnya. Nah, kalau begitu, gimana kita menilai pandangan orang tersebut? Contoh gini, si fulan dia punya pandangan terkait dengan hukum, mohon maaf misalnya, laki-laki perempuan yang sudah wudu bersentuhan batal. Misal gitu ya, dia punya pandangan seperti itu. 10 tahun kemudian dia berpandangan nggak batal. Sentuhan laki perempuan tidak batal. Lalu dia tidak menerangkan apa-apa. Udah dia cuma ngomong di 10 tahun kemudian nggak batal. Lalu ketika kita ditanya si fulan ini pandangannya gimana? Apa yang kita bisa terangkan? Ya dia punya pandangan dua gitu. Di satu kesempatan dia bilang begini, di kesempatan lain dia bilang batal, lalu dia bilang nggak batal. Tapi dia nggak menerangkan. Dua-duanya itu pandangan dia, kan gitu, ya kan? Nah itu. Tapi kalau dia mengatakan, oh pandangan saya yang pertama itu keliru, yang benar adalah ini. Lalu kita ditanya, si fulan ini pandangannya terkait hukum laki menyentuh wanita sudah batal apa enggak wudunya? Pandangannya mana nih? Kenapa antum bilang enggak batal? Karena dia meralat gitu, menerangkan yang kedua. Sama seperti Imam Syafi'i itu kan punya qaul qadim, punya qaul jadid kan. Qaul qadim itu fatwa-fatwa beliau yang lama. Kalau tidak keliru di Baghdad ya. Lalu beliau pindah ke Mesir, keluarlah qaul jadid itu ya. Nah, kalau ditanya, kan itu banyak persoalan fikih yang dibahas di situ. Tentang hukum-hukum. Dulu, waktu qaul qadim beliau mengatakan begini, qaul jadid mengatakan begini. Mana yang dianggap tuh? Qaul qadim atau qaul jadid? Qaul jadid. Itu yang kuat. Kalau hadis, ahlul hadis misalnya Syekh Al-Albani, di satu kesempatan pernah mengatakan suatu hadis ini dhaif misalnya. Di kesempatan lain beliau mengatakan ini hadis sahih. Lalu kita ditanya, bagaimana pandangan Syekh Al-Albani tentang hadis ini? Sahih apa dhaif? Nah, kalau ada keterangan, dulu saya pernah mengatakan ini dhaif, tapi sekarang saya katakan ini sahih. Maka kita kalau ditanya, bagaimana pandangan Syekh Al-Albani tentang hadis ini? Sahih, karena beliau menerangkan kan gitu. Menerangkan. Itu ibarat apa? Koreksi ya terhadap pandangan pertama. Nah itu. Nah, Abu Hasan al-Asy'ari itu begitu. Dalam kitab Ibanah beliau sebenarnya mengoreksi pandangan-pandangan lama beliau. Nah, harusnya yang diikuti itu adalah apa yang ada dalam kitab Al-Ibanah. Harusnya. Di mana tadi ya dikatakan beliau menetapkan ya semua apa yang Allah tetapkan untuk dirinya dalam kitabnya dan semua apa yang ditetapkan oleh Rasulullah untuk Allah dengan lisannya Rasulullah SAW.
tanpa tahrif, tanpa ta'til, tanpa takyid, tanpa tamsil, ya itu harusnya. Ya itu ya, Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Nah, kemudian wa ala hadza fatamamu taqlidihi, ya, ittiba'u ma kana alaihi akhiran wa huwa iltizamu madhhabi ahli hadisi was sunnah. Nah ini. Maka berdasarkan hal ini, ya, mengikuti Abu Hasan Al-Asy'ari, ya, adalah mengikuti apa yang dikatakannya terakhir, makana alaihi akhiran. Yaitu apa? Melazimi mengikuti mazhab ahlul hadis dan ahlus sunnah. Harusnya itu yang diikuti. Karena mazhab ahlus sunnah itu mazhab yang sahih, yang wajib diikuti. Dan itu dilazimi oleh Abu Hasan Al-Asy'ari sendiri, itu ya. Jadi Abu Hasan Al-Asy'ari di akhir hidupnya beliau menganut mazhab ahlus sunnah wal jamaah. Itu Bapak-bapak dan ikhwan sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, tapi sayang orang-orang yang mengklaim diri mereka sebagai Asy'ariyah secara akidah, mereka tidak mau menetapkan pandangan-pandangan Abu Hasan Al-Asy'ari di akhir usianya. Nggak mau ngikuti itu. Kalau mau clear sama sebenarnya. Karena beliau sudah menerangkan dalam kitab Al-Ibanah. Bahkan tuduhan-tuduhan mereka katanya kitab Al-Ibanah itu apa? Kau kitabnya fitnah Wahabi ya. Karangan Wahabi kan gitu katanya ya. Aduh, gitulah. Itu mereka ya. Sampai muncul gitu tuduhan-tuduhan tersebut. Nah, ini. Nah, harusnya mereka sadari itu. Tapi emang perlu tuh ada pembuktian ya. Ya itu perlu kerja keras memang ya. Apa sanad kitab Al-Ibanah itu loh. Ya, untuk membuktikan bahwa ini betul-betul kitab yang ditulis oleh Abu Hasan Al-Asy'ari. Sehingga tuduhan-tuduhan itu karangan orang Wahabi gitu ya, di atas namakan Abu Musa Al-Asy'ari misalnya, itu bisa terbongkar gitu. Nah, orang awam itu ketika diomongin gitu percaya aja kan gitu. Nah, itu repot di situ. Tapi kalau dibuktikan, udah mereka nggak bisa ngapa-ngapain itu. Nah, ini ya Bapak-bapak dan ikhwan sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Baik, itu. Nah, terakhir ya. Nah, dikatakan selanjutnya menjawab pertanyaan yang ketiga. Ini pertanyaan sudah ditampilkan sebelumnya ya. Nah, terkait dengan masalah kebenaran itu diukur dari mana? Gitu ya. Kan jadi dulu ya kalau kita buka pada halaman sebelumnya, masa sih Abu Hasan Al-Asy'ari sesat kan gitu? Ya kan? Kan pengikutnya banyak. Berapa persen? 95 atau 99 ya. 95% kan gitu. Nah, masa sih salah kan gitu? Nggak mungkin dong kan gitu. Nah, itu. Jawabannya gini. Nah, Bapak-bapak dan sekalian, annal haqqo la yuzanu birrijal wa innama yuzanu rijalu bil haqq. Kebenaran itu tidak diukur dengan ketokohan seseorang. Enggak. Ini benar atau tidak? Bukan dilihat seorang tokoh mengatakannya atau tidak gitu. Jadi ukuran kebenaran itu bukan sesuatu itu dikatakan oleh tokoh, bukan. Ukurannya bukan tokoh kebenaran itu. Oh, kalau tokoh fulan mengatakan berarti benar. Bukan begitu. Kalau Abu Hasan Al-Asy'ari ngomong pasti benar. Jadi kebenaran kapan itu benar? Saat Abu Hasan Al-Asy'ari mengatakan A, maka itu yang benar. Itu nggak begitu. Itu bahaya. Ya, kan kalau di Indonesia banyak kayak gitu kan. Ittiba'nya ittiba' qauli itu. Ittiba' qauli itu apa? Mengikuti perkataan seorang tokoh. Wah, itu banyak banget tuh di negeri kita tuh kayak gitu cara mikirnya. Jadi kalau udah ada kiai fulan yang ngomong pasti benar. Wah, itu bahaya itu. Itu menyesatkan itu. Ya, bukan.
Al-haq la yuzanu birrijal. Wa innama yuzanu rijal bil haq. Yang betul sebaliknya. Seseorang itu justru ya dia diukur berdasarkan kebenaran. Orang ini benar atau enggak, ya sesuai enggak dengan Quran Sunnah. Ya kebenaran maksudnya di sini Al-Quran wa Sunnah. Jika apa yang dikatakan oleh seseorang, dilakukan oleh seseorang sesuai dengan Quran Sunnah, berarti orang itu orang benar. Gitu. Bukan dibalik. Ya. Bukan seperti ini. Kalau si tokoh A mengatakan begini-begini, ya, walaupun kata-katanya itu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka yang benar adalah perkataan si tokoh ini. Ini nggak benar. Nah itu namanya yuzanu al-haq birrijal. Yang betul itu yuzanu ar-rijalu bil haq. Hadza huwa al-mizanus sahih. Nah inilah dia tolak ukur yang benar. Nah. Wa in kana limaqamir rijali wa maratibuhum asarun fi qabuli aqwalihim kama naqbalu khabarul adli ya, wa natawaqqafu fi khabaril fasik lakin laisa hadha huwal mizan fi kulli hal ya. Seandainya ada seorang tokoh, beliau ini kedudukannya tinggi, dihormati oleh banyak orang, banyak muridnya misalnya, punya pengaruh ya, untuk bisa diterima perkataan mereka. Misalnya ya. Sebagaimana juga kita dalam tradisi ilmu hadis itu kan ada khobar al-adil, ada khobar fasik ya. Ada informasi yang dibawa oleh orang adil, ada informasi yang dibawa oleh orang fasik. Nah, mana yang kita terima? Orang adil yang kita terima. Ya. Kalau orang fasik kita terima atau tidak? Kita tolak langsung atau tidak? Kita tolak langsung atau tidak? Tidak juga. Tidak juga. Kalau orang adil diterima karena keadilannya masyhur. Tapi orang fasik tawakuf dulu. Tawakuf apa? Jangan nerima dulu, jangan nolak dulu. Itu maksudnya, tawakuf itu. Sampai kita tabai. Kan dalam Al-Quran gitu. Ija in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Kalau datang ya kepada kalian berita dari orang fasik, maka tabayun dulu. Maka nggak boleh juga langsung nolak gitu. Nggak boleh juga. Kita tabayun, oh benar enggak? Kalau benar terima, kalau tidak tolak kan gitu. Tapi kalau orang adil, ya orang adil kita terima. Sama ada tokoh. Tokoh ini terkenal tinggi kedudukannya, dihormati oleh banyak orang gitu ya. Punya pengaruh. Lalu dia ngomong, kita terima nggak omongannya? Kan gitu ya. Kita terima nggak omongannya? Ya tentu kita akan terima karena dia orang tokoh, terkenal kebaikannya, terkenal keilmuannya. Nah itu ibarat seperti kita nerima informasi dari orang adil kan gitu. Tapi, lakin laisa hadza huwal mizanu fi kulli hal. Tapi tetap tidak begini gitu. Tolak ukur kebenaran tetap tidak diukur dari ketokohan seseorang. Karena setinggi-tinggi kedudukan seorang tokoh, ya, seluas-luas ilmu seorang tokoh, dia tetap masih punya potensi salah. Setuju atau tidak? Ya. Seluas-luas ilmu seorang tokoh, tetap masih banyak kitab yang dia belum tahu. Setuju atau tidak? Iya, coba siapa tokoh paling alim gitu ya, mutabahir fi ulumihi, sampai disebut al-allamah gitu ya. Apa seluruh kitab beliau sudah baca? Jangan-jangan ada kitab yang kita baca, dia nggak baca. Mungkin nggak? Mungkin. Manusia itu terbatas. Gitu. Maka nggak boleh gitu. Ketokohan seseorang menjadi tolak ukur kebenaran. Termasuk Abu Hasan al-Asy'ari. Karyanya banyak gitu. Tapi tadi itu nggak bisa jadi tolak ukur kebenaran.
Karena setiap orang berpotensi dia punya kelemahan, punya kekurangan, gitu ya. Atau misalnya bisa jadi dia hanya mengetahui sistem dan mazhab tertentu, enggak belajar mazhab lain. Mungkin enggak? Mazhab Syafi'i terus yang dipelajari. Enggak pernah mau dia baca mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali, enggak mau dia. Kira-kira nih orang, bener enggak nih orang kayak gini? Tapi kan bukan kebenaran mutlak kan? Karena bisa jadi, karena Imam Syafi'i sendiri kan menyadari, gitu ya. Kalau yang beliau katakan itu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, atau bertentangan dengan Sunnah Nabi, ikuti Sunnah Nabi, kan gitu. Jangan ikuti perkataanku. Itu imam-imam 4 aja begitu bilangnya, gitu. Nah, kok kita gitu sebagai pengikutnya lalu memutlakkan kebenaran seorang tokoh, kan nggak boleh, gitu. Nggak boleh. Nah ini ya bapak-bapak dan ikhwat sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Jadi tidak boleh seperti itu, ya. Jadi sekali lagi, meskipun Abu Hasan Al-Asy'ari seorang tokoh besar, banyak karyanya, tapi itu tidak boleh jadi tolak ukur tidak boleh apa? Menjadi tolak ukur kebenaran itu. Artinya sangat mungkin beliau melakukan kekeliruan. Mungkin atau tidak? Mungkin. Jadi tidak ada yang maksum. Tidak ada yang maksum. Nah ini bapak-bapak dan ikhwan sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Jadi saya kira ini dulu ya. Nah, jadi kebenaran itu tolak ukurnya apa? Al-Quran Sunnah, ya kebenaran itu sendiri. Jangan diukur dengan ketokohan seseorang. Ya, itu saya kira ya. Sementara ini dulu ya. Insya Allah pembahasan besok ini penting sekali ya. Tapi besok insya Allah kita, ini udah jam 10. Ya. Saya kira ini bagian terakhir ini sangat penting. Maka kalau kiai kami, Kiai Hasan Abdul Sahal itu, dalam salah satu pernyataan beliau, jangan ikuti orang benar, tapi ikutilah kebenaran. Karena dengan Anda mengikuti kebenaran, Anda akan tahu siapa orang benar. Ya atau tidak? Iya. Kalau artinya apa? Ikuti Quran Sunnah. Dengan kita mengikuti Quran Sunnah, kita akan tahu ini orang benar atau tidak. Bahkan sampai seorang tokoh besar pun, kalau yang jadi patokan kita Quran Sunnah, kita bisa tahu ini orang benar atau tidak, kan begitu? Ya, dan bahkan kita boleh nggak kita mengkritik tokoh besar? Ya boleh, soal pemikiran boleh. Asal kita memang betul-betul punya dalil ya. Nah, itu. Jangan sampai kita melakukan takdisul afkar al-asahs ya. Mengkultuskan pemikiran seseorang itu nggak boleh. Ya, nggak boleh. Ya, tapi potensi itu memang ada. Nah, maka kita yang sudah paham itu jangan. Ya, kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, dari situ nanti kita akan tahu ya orang itu benar atau tidak. Wallahu taala alam bishawab. Jadi saya kira ini bapak-bapak dan sekalian. Jadi sampai halaman berapa nih? Satu 36 ya? Ya. Oke, 136 ya. Besok paragraf kedua ya. Jawaban yang kedua. Baik bapak-bapak dan ibu sekalian, ikhwas sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Itu dulu ya sementara ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Atau diakhiri dulu baru nanti pertanyaan? Gitu ya. Oke, saya tutup dulu ya, nanti silakan di sesi rehat nanti kalau ada tanya jawab disampaikan. Baik bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Sementara ini dulu ya yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Mari kita kami akhiri ya, wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.